Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, yang soleh dan solehah, anak kelas 1A dan 1B, mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku sekalian berbahagia, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat anak-anak Pak Rahmat yang soleh dan soleha untuk selalu senantiasa bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh belajar. Harapan Pak Rahmat, Bapak Guru, Ibu Guru, dan juga Ayah Bunda di rumah, suatu saat nanti anak-anak Pak Rahmat yang saleh dan saleha menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cerdas, dan banyak memberikan manfaat buat manusia yang lain. Ya, keren tidak teman-teman? Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah dan mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan Pak Rahmat, teman-teman kelas, teman-teman yang saleh dan saleha, dan juga ayah bunda semuanya, beserta orang-orang yang kita cintai, Allah pertemukan dalam surga. Amin. Tentunya kalau Allah pertemukan dalam surga, kenikmatan yang sangat luar biasa. Sangat hebat nikmatnya dalam surga. Oleh karena itu, bagi teman-teman selalu senantiasa mencari keridhaan Allah. Tapi yang terpenting setelah kita mentauhidkan Allah, kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Poin yang kedua tidak kalah penting adalah berbakti terhadap ayah dan ibu. Masya Allah. Ya, teman-teman kalau ingin cepat masuk surga, ayo berbaktilah sama ayah dan bunda. Sehingga betapa hebatnya orang tua, betapa hebatnya bunda kita. Bayangkan mengandung kita dalam perut bunda kita selama 9 bulan lebih lamanya. Pak Rahmat kalau suruh megang ini aja, kamera Pak Rahmat 1 menit aja Bapak udah nggak betah. Bapak udah nggak nyaman. Bapak udah nggak moodnya, udah nggak enak. Tapi bunda kita hebat. Bayangkan. Kita dulu dalam perut bunda kita, bunda kemana-mana kita ikut. Bunda naik angkot, kita ke angkot. Bunda naik pesawat, kita naik pesawat. Bunda ke tempat tidur, kita ke tempat tidur. Bunda makan, kita ikut rempongin dan seterusnya. Kadang dalam perut kita ditendang, bunda kaget. Kadang bunda lagi baca Al-Quran, misalnya baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, ditendang. Aduh kaget bunda. Orang yang paling hebat adalah bunda kita. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki Anda. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti memahami hadis adalah surga ada di bawah telapak kaki ibu, kemudian kamu angkat kaki bundanya, kalian cari surga tidak akan ketemu teman-teman. Paling yang kalian rasakan pasti bau kaos kaki. Ya. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita pengen cari surga jangan jauh-jauh. Jangan ke Kalimantan, jangan ke Sulawesi, jangan ke Bandung, jangan ke Bogor. Jangan ke Sumatera, Batam, seterusnya.
Aceh, luar negeri, ke Saudi, dimanapun, cukup mencari surga adalah dekat dengan orang tua. Artinya kita harus berbakti kepada orang tua. Maka orang tua adalah orang yang terhebat yang pernah kita miliki. Baik teman-teman, hari ini kita masuk pembelajaran kita, yaitu di pelajaran yang ke-13, adab terhadap sesama muslim. Perhatikan, adab terhadap sesama muslim. Yang pertama adalah kita harus suka menolong kepada teman. Contoh, kita belajar di kelas, tiba-tiba salah satu teman kita nggak bawa pensil karena kelupaan atau ketinggalan. Pak Rahmat, udah ayo teman-teman, siapa nulis, dia mau nangis teman-teman. Dia nulis, ternyata dia takut dimarahin Pak Rahmat atau takut dimarahin Bapak Ibu guru. Kemudian teman-teman tanya, lihat, kenapa kamu nangis? Selalu bawa pensil. Langsung cepat-cepat kita ambil pensil kita yang 2, kita kasih pinjam 1. Penghapusnya kita pinjam. Maka orang yang suka menolong, tentunya dia akan disenangi oleh banyak orang. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling banyak memberi manfaat buat manusia lain. Maka kaum muslimin, anak-anakku sekalian, seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah bersaudara. Bagaikan satu tubuh, apabila satu tubuhnya sakit, maka terasa sakitlah ke seluruh badan. Contoh misalnya tangannya kena pisau. Apakah tangan 2 yang terasa sakit? Tidak. Badannya terasa sakit, moodnya tidak enak, mau belajar tidak enak, mau makan tidak enak, kepalanya pusing dan seterusnya. Itulah ibarat seorang muslim seperti satu tubuh atau satu anggota badan. Apabila yang lain sakit, maka dia juga akan merasakan sakit. Di tetangganya sakit, di tetangganya tidak makan, di tetangganya misalnya nggak bisa jajan. Dia merasa kasihan, ya Allah, tetangga aku bisa jajan, dia teman aku nggak bisa jajan. Cepat-cepat dia memberi. Cepat-cepat dia menolong. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hamba yang suka menolong, suka membantu. Derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tentunya akan ditempatkan di akhirat bersama dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Oleh karena itu sesama muslim kita harus saling menolong dan saling peduli. Jangan cuek, jangan marah, jangan dendam, jangan iri hati, jangan dengki. Sesama muslim adalah bersaudara. Apapun pangkatnya, apapun status ekonominya, kalau dia muslim, dia saudara kita. Dia muslim, dia saudara kita. Bayangkan, lihat, anak-anakku sekalian, di zaman dulu ada seorang wanita yang pekerjaannya sangat buruk sekali di mata Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah puasa. Pekerjaannya sangat dimurkai oleh Allah. Jangankan manusia, hewan pun murka terhadap perbuatannya. Suatu ketika anak-anakku sekalian, dia pulang dari perjalanan, hendak pulang ke kampung halaman. Dia menyediakan segala bentuk bekal-bekalnya akan dia jalan pulang ke kampung halaman karena perjalanannya cukup jauh. Dulu nggak ada Gojek, dulu nggak ada pesawat, ya. Jadi jalan kaki dia. Ingin tobat dia sama Allah. Dia jalan, ya, berhari-hari, ternyata perbekalan dia sudah menipis dan habis perbekalannya. Air minumnya habis. Dia kehausan yang sangat amat haus. Dia mencari ke sini ke sana untuk mencari air, tapi dia tak jumpa dengan air tersebut. Akhirnya dia jalan, dia menemukan sebuah sumur tua, yang mana sumur tua itu tidak pernah disentuh oleh manusia. Kalau bayangan Pak Rahmat, kalau sumur tua itu sumur yang tidak pernah dijamah oleh manusia, sumur yang tidak pernah disentuh oleh manusia. Pasti dalamnya banyak hewan buas, dalamnya banyak kalajengking, ular, tikus, dan hewan-hewan buas yang lain. Mungkin buaya. Dan banyak kemungkinan itu terjadi. Tetapi karena saking hausnya tersebut, si ibu tersebut turun ke bawah, membuka selop sepatunya, mengambil air diminum.
Sepuasnya diisilah tempat botol minumnya, di perbekalan siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Ketika ibu tersebut naik di atas bibir sumur, dia melihat arah ke sana seekor anjing yang lari kehausan, yang sambil menjolorkan lidahnya. Kalau anjing, teman-teman, kalau kehausan tuh pasti lidahnya turun, hausan. Dan ibu tersebut berpikir, ya Allah, anjing ini haus, bagaimana aku haus? Akhirnya apa? Ibu tersebut melihat anjing yang kehausan, dia turun lagi, membuka selap sepatunya, diambil air, dikasih minum anjing tersebut, dan selesai anjing minum, anjing pun pergi, dan dia pun memakai selap sepatunya, dia melanjutkan perjalanan safarnya. Tetapi ingat anak-anakku sekalian, di pertengahan jalan, si ibu tersebut yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah, meninggal dunia, teman-teman. Wafat di tengah jalan karena kehabisan tenaga. Pertanyaan Pak Rahmat, apakah ibu tersebut masuk surga atau masuk neraka? Ada yang jawab Pak Rahmat masuk neraka. Kenapa? Karena dia dirinya tidak pernah ibadah Pak Rahmat, tidak pernah baca sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah menolong sesama muslim. Ingat, tidak pernah menolong sesama muslim, maka pantas dia masuk neraka. Ada lagi yang jawab Pak Rahmat, dia tidak masuk neraka Pak Rahmat, dia masuk di pertengahan-pertengahan antara neraka dan surga. Tidak demikian teman-teman. Sehingga anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat, antara malaikatul maut dan malaikat rahmat dan malaikat untuk mengukur. Ternyata anak-anakku sekalian, ibu tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalannya apa teman-teman? Amalannya sangat sederhana, amalannya sangat simpel sekali, yang menyebabkan ibu tersebut yang tadi tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah puasa, berbakti sama orang tua, hanya dengan satu amalan kecil itu saja menyebabkan dia Allah masukkan dia ke dalam surga. Apakah teman-teman amalannya tersebut? Amalannya adalah si ibu tersebut menolong seekor anjing yang kehausan dengan memberikan air minum. Pertanyaan teman-teman, ibu yang memberi air minum kepada anjing, itu saja menyebabkan dia Allah masukkan dia ke dalam surga, apalagi kalau kita menolong sesama muslim. Tentunya pahalanya jauh lebih luar biasa, pahalanya jauh lebih hebat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi kaum muslimin yang lain. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara terhadap kaum muslimin yang lain. Dengan harapan video pembelajaran ini, teman-teman, memberikan pelajaran buat kita. Mulai sekarang, terbiasalah menolong sesama muslim. Terbiasalah menolong sesama makhluk. Terbiasalah menolong sesama makhluk yang ada di muka bumi. Jangan pilih kasih, dia orang Islam kah, dia orang yang beriman kah, atau dia orang Nasrani kah, dia orang kafir kah, apa itukah hewan kah, dia membutuhkan bantuan kita, maka serglah kita. Dengan harapan mencari ikhlas ridha Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amalan yang tadi kita lakukan menyebabkan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Akbar. Allah Akbar. Begitulah keindahan Islam. Begitu mulialah Islam, mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu senantiasa menolong sesama manusia, menolong sesama makhluk Allah. Apalagi yang kita tolong adalah sesama kaum muslimin. Kemudian ada kisah lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling pertama kali menerapkan kepada para prajuritnya, kepada para pengikutnya untuk ronda malam, jaga malam, untuk memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin. Suatu ketika Umar bin Khattab juga mengikuti ronda malam tersebut, mendapat jatah, dan dia mengelilingi seluruh kampung-kampung yang dia pimpin. Suatu saat dia bertemu ada sebuah rumah yang mana seorang ibu yang sedang masakkan air dan beberapa anak yang sedang menangis, dan ada yang sedang sebagian tertidur. Bayangkan. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai bunda, wahai ibu, kenapa anakmu nangis?"
Apa jawaban ibu tersebut? Wahai pemuda, wahai gerangan, anakku nangis karena lapar, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kata Umar bin Khattab, lalu apa yang kau masak tersebut? Apa kata bunda? Wahai gerangan, yang aku masak adalah air dan batu. Ketika mereka tanya, bunda lapar, aku katakan sebentar lagi masak. Padahal di dalam periuk tersebut, di dalam wajan tersebut, bukan makanan, bukan minum, tapi yang dimasak adalah air dan batu untuk menenangkan anak. Ketika mendengar hal demikian, Umar menangis. Dan dia pulang ke Baitul Mal, memanggil sahabat yang menjaga pintu Baitul Mal. Abu Hurairah radhiyallahu taala membuka pintunya, mengambil gandumnya. Dia bawa sendiri malam-malam ke bunda tersebut, diadonin dan dibuat roti, diberikan makan kepada anak dan ibu-ibu tua tersebut. Tetapi ingat, ibu tua tersebut tidak tahu bahwa yang datang itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Menolong sesama kaum muslimin, menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, maka insyaallah kita akan didoakan kebaikan dan insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kemudian yang kedua adalah memberi salam kepada sesama kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, apabila kita berjumpa dengan teman, saudara muslim yang lain, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, selama dia itu muslim, maka kewajiban kita, sunnah bagi kita adalah untuk memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Dan bagi yang mendengar ucapan salam tersebut, maka dia wajib untuk membalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu mengandung doa. Doa itu di dalamnya mengandung keselamatan, petunjuk, keberkahan, kemuliaan. Maka ketika kita mendengar ucapan salam tersebut, maka kita balikkan salam tersebut dengan memuji. Mudah-mudahan dia juga mendapatkan pujian, keselamatan, ketenangan dan seterusnya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa afshis salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi hari ini teman-teman mendapat dua pelajaran. Yang terpenting adalah selalu senantiasa menyebarkan pertolongan kepada seluruh makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang mereka yang sedang membutuhkan, maka berilah bantuan tolong semampu kita. Kemudian bagi yang kedua adalah sebarkanlah salam di antara kaum muslimin. Ketika berjumpa, baik yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, maka sampaikanlah salam kepada mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan bagi mereka yang menjawab, mengucapkan waalaikumsalam. Maka ketika kita melakukan amal ini, insyaallah kita menjadi orang yang tenang dan bisa menjadi muslim sejati yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga adalah silaturahim. Silaturahim adalah mempererat hubungan dengan sahabat, kerabat, teman dan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita menjalinkan silaturahmi, maka terjadilah hubungan yang erat, batin yang erat. Maka insyaallah sudah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki buat orang-orang yang selalu senantiasa menjaga silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasilil arham," dan sambungkanlah tali silaturahim. Kemudian anak-anakku sekalian, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah mensilaturahim. Perbanyaklah silaturahim kepada saudara, sahabat, orang tua wabil khusus selalu kita kunjungi. Mudah-mudahan itu semua akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa memutuskan silaturahim. Para rahmat ulangi, tidak akan masuk surga manusia, orang-orang yang beriman tidak akan masuk surga bagi orang yang suka memutus silaturahim. Mudah-mudahan kita semua dijagakan silaturahim, para rahmat, anak-anak para rahmat yang soleh dan soleha beserta ayah bundanya. Mudah-mudahan kita semua dijagakan dalam hubungan silaturahim yang baik, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan tentunya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya pada yaumul qiyamah nanti. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan
pembelajaran singkat ini bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Begitu juga dengan Pak Rahmat. Dan ingat, sebelum Pak Rahmat tutup, Pak Rahmat ingin menghimbaukan kepada teman-teman semuanya untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kenyamanan, menjauhi kerumunan manusia, selalu senantiasa menggunakan masker apabila keluar rumah, dan selalu senantiasa mencuci tangan. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan bisa menghindarkan kita dari marah bahaya wabah COVID-19. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti dan melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu pada pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.